senang banget ya siang hari ini Ajeng bisa menjumpai teman-teman semua dalam live IG Gria Herbal Junjungan ya. Nanti yang stay tune jangan lupa dibagi dong, di-share ke teman-temannya, saudaranya, tetangganya. Kalau mereka tuh butuh info dari kita, ya kan? Nah, baik. Semoga semua pemirsa di hari ini sehat ya. Ajeng doakan pemirsa semuanya dalam kondisi sehat walafiat, baik-baik saja ya. Kemarin kita ngomong udah sampai mana ya Nil? Tentang apa ya? Tentang pengenalan kanker. Tentang payudara ya. Nah, Mas Daniel dari tadi ngeliatin patung ini terus, semoga tidak berimajinasi lain-lain ya guys. Ya, jadi sedikit mengulas yang kemarin bahwa memang wanita itu paling banyak berpotensi terkena kanker, dan yang paling banyak dari survei ternyata perempuan itu pengidap payudara, paling banyak kankernya. Kemudian yang berikutnya adalah kanker serviks, ada kanker rahim ya, dan juga kanker-kanker lain yang menyusul. Nah, kondisi demikian tentunya akan sangat mengkhawatirkan jika tidak dilakukan penanganan sedini mungkin atau preventive maintenance. Karena apa? Merawat tentunya lebih baik daripada mengobati. Menjaga ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, untuk mencegah tersebut kita bisa melakukan melalui preventive maintenance atau perawatan diri, gitu loh. Seperti kamu punya kendaraan, motor, mobil, kan takut tuh kendaraanmu mogok, ya kan? Terus kamu rutin deh ganti oli, servis ringan, ya kan? Setiap kilometernya diperhatikan servis apa saja, gitu kan? Tapi kadang-kadang manusia itu lupa, kalau belum masuk IGD, belum masuk UGD masih merasa sehat-sehat saja. Padahal tanpa kita sadari, sudah hukum alam, organ tubuh kita ini udah pasti loh, ya, udah pasti mengalami penurunan fungsi. Ya, berkait dengan usia. Ya, enggak akan fungsinya seperti itu terus ya, kuat terus tuh enggak. Nah, maka karena ada proses alamiah yang namanya penurunan fungsi organ, sebaiknya organ kita dirawat gitu. Nah, yang paling tepat dalam merawat adalah dengan mengkonsumsi tanaman-tanaman obat atau juga makanan-makanan yang lebih sehat ya, atau kita kenal dengan pola makan yang lebih sehat. Baik, sebelum lebih lanjut saya akan mencoba menyapa Aprilia Serli. Selamat bergabung. Ada abahnya Rizik, Mami Ine. Wah, selalu ya Mami, terima kasih. Mi, ayo share dong Mi, teman-teman kita di Kerawang nih, biar lihat aja hari ini ya obat kangennya. Ya, Kerawang itu kota pangkal perjuangan Ajeng ya, dikenal dengan kota pangkal perjuangan dan termasuk adalah kota legendaris dan juga kota pangkal perjuangan bagi aku pribadi ya. Jadi Kerawang itu punya sebuah nilai histori nih buat saya ya. Saya mengawali semuanya belajar banyak hal itu di Kerawang. Salah satu yang bergabung hari ini adalah Ine Kerai ya, Mami Ine kami suka panggil, teman yang sangat bijak, baik ya, selalu support pada teman-temannya, dan pastinya Ajeng selalu rindu ya. Tapi karena kita udah berjarak dan apa ya, sehingga nggak bisa saling bertemu. Tapi mudah-mudahan dengan virtual seperti ini bisa bertemu ya Mia. Gitu. Banyak cerita kalau saya mau cerita tentang Kerawang. Tapi salah satu saya mulai mengobati orang dengan serius itu di Kerawang loh, sejak aku masih kuliah gitu. Jadi dulu ada dosenku juga gitu kan, ada teman-teman kuliah gitu ya, bahkan sampai emak-emak, nenek-nenek ya selalu nungguin Ajeng di kos-kosan. Sehingga aku sering diledekin begini, coba kamu ditungguin cowok ganteng, ditunggunya emak-emak di kosan. Jangan salah, emak-emak itu banyak bawa berkah dengan hidup aku. Mereka selalu mendoakan yang baik-baik. Dan asiknya lagi ya, aku kan ngobati orang gak pernah minta uang Nil, gak pernah saya minta duit. Jadi dan dulu saya belum bisa bikin obat yang terstandar, jadi masih pakai daun-daunan Nil. Misalnya orang berobat nih, aku suruh gini, Mak, kamu sakitnya ini ya, coba cari daun ini. Dan itu dulunya masih hasil terawangan, sama hasil ilmu warisan yang dikasih sama ibu saya gitu Nil.
Nah belum saya belajar secara ilmiahnya karena saya waktu itu belum sekolah herbal. Yang kemudian setelah lulus aku sekolah herbal sempat sekitar 1 tahun lah ikut kursus herbal gitu ya. Nah kemudian aku bisa lebih mengenal lagi manfaat ilmiah. Jadi dulu itu terus terang saja melalui terawangan ya. Ajaib nggak sih? Misalnya ada pasien saya nih sakit. Sakitnya apa? Nanti aku doa, nanti dapat tuh gambar wujud daunnya. Kalau aku nggak tahu namanya, aku biasanya gambarin kayak gini namanya daun apa. Orang itu tahu, oh ini daun kemuning katanya. Terus dicari dan alhamdulillah sembuh. Ya Mi ya, kayaknya Mami tahu deh perjalanan. Mami ini tahu banget perjalanannya gitu. Baik medis maupun non medis. Jadi saya nggak bisa mungkiri dulunya saya memang mengobati orang itu dari supranatural. Saya tidak bisa meninggalkan itu. Karena itu berasal dari sana. Dan ternyata Nil, nggak bohong ya, hebatnya nih setelah aku belajar lebih dalam lagi kayak kemarin S1 kesehatan tradisional, Masya Allah, berarti terawangan saya dulu petunjuk-petunjuk daun ini daun itu ternyata memang daun luar biasa dan bisa dibuktikan secara ilmiah gitu loh, Masya Allah gitu ya. Dulu gitu ya, aku ngobatin orang nggak pernah minta uang. Dan lucunya lagi kalau saya ke kosan aku ya, kamu nggak punya magicom ya dek, dibeliin ya magicom sama pasien aku itu. Nggak punya tikar, dikasih namanya mahasiswa nih gitu kan. Aku nggak pernah minta loh nih. Sampai makanan itu berhamburan. Itulah ya kalau mau nolong orang tuh rezeki nggak akan kemana. Memang saya nggak minta duit, nggak dikasih duit, tapi selalu dikirim apa-apa kebutuhan saya gitu. Dan itu Allah yang semua yang menggerakkan ya. Itu beneran. Mak tukang sate ngirim saya sate, tukang roti ngirim roti. Jadi di kosan aku kenal makan nggak pernah beli. Dikirim orang-orang, saya nggak pernah minta loh. Mereka sendiri yang ngirim. Ya gitu, karena saya nggak pernah narif. Kan sampai hari ini kan? Iya. Sampai sekarang aku nggak pernah minta tarif konsultasi, nggak pernah. Obati orang non medis saya nggak pernah minta uang. Di sini hanya keluar uang kalau beli obat, betul? Nah itu masih saya terapkan. Karena apa? Sebaik-baik manusia dan bermanfaat buat orang lain, saya nggak pernah. Makanya seperti hari ini nih teman-teman konsultasi kan, mau nanya tentang herbal dan lain sebagainya, nggak perlu bayar. Nanya tentang penyakit nggak perlu bayar. Kapan lagi dong gitu ya? Oke, saya lanjutnya ada Risa Mona, terima kasih sudah bergabung. Ada Aryani 9 bergabung. Dan masih banyak lagi yang belum saya sebutin yang sudah bergabung gitu ya. Teman-teman semua, seperti janji-janji kemarin kita akan bahas tentang beberapa macam kanker gitu kan. Dan kemarin kita baru sampai dengan kanker payudara ya Nanil? Iya. Baik, saya coba ulas lagi gini tentang cerita apakah mitos atau fakta. Walau bisawab, silakan boleh yang mau melakukan penelitian. Tapi ini yang saya rangkum dari hasil pertemuan dan pengalaman pribadi. Pasien Ajeng itu sekarang sekitar 14.000 sekian. Wow, beneran ini, boleh dicek di data komputer kami. Dari berbagai daerah, luar dalam negeri, luar dalam Sumsel gitu kan, ya. Nah itu saya mengambil data nggak banyak ya. Dari 14 ribuan itu mungkin sekitar 30 atau 25% itu wanita dengan kanker payudara. Jadi saya bukan nakut-nakutin, tapi ini sesuatu yang serius. Jangan disepelekan, serius. Ya, jadi saya berharap dengan tayangan saya hari ini adalah bagaimana para perempuan bisa terbebas dari segala kanker. Segala kanker. Karena tadi saya sudah bilang perempuan itu lebih rentan terhadap kanker. Makanya Ajeng selalu konsumsi Sifaken dengan dosis pencegahan. Mana ya? Oh iya ini. Sifaken dengan dosis pencegahan. Aku selalu konsumsi ini. Apa nunggu kena kanker ya nggak perlu lah. Kalau sudah penyakit kanker ini dosisnya berapa? Kalau untuk pencegahan berapa itu beda. Itu hebatnya herbal, bisa mencegah dan juga mengobati. Ya. Nah, balik ke masalah kanker payudara ya. Jadi ternyata gini. Ini buat para perempuan, terutama yang sudah punya pasangan. Penyebab dari kanker payudara itu banyak tentunya. Satu, sudah ada genetik, keturunannya memang ada kanker payudara. Jadi bagi Anda yang ada keluarga kanker payudara harus lebih waspada, lebih merawat, lebih menjaga gitu kan. Yang kedua, non genetik, ya biasanya dari pola makan. Contoh kamu makannya makan siap saji, terus rutin mie instan, besok
apa junk food lah, makanan-makanan kekinian itu ya, yang siap saji semua, itu jangan dikira tidak beresiko loh ya, itu tetap ada risikonya. Boleh makan tapi jangan dijadikan harian ya. Lebih baik makan sayur masakan mama kamu di rumah untuk harian, lebih sehat gitu kan. Nah, jadi dan yang lain juga ada dari pola pikir. Ini yang akan sedikit saya ungkap pertama kali ya. Nanti kan ada pola pikir dan pola makan dan juga karena keturunan ya. Nah, saya lebih tertarik untuk membahas yang masalah pola pikir. Jadi yang dimaksud pola pikir gini, sekian banyak orang-orang yang terkena benjolan di payudaranya. Kalau aku tanya-tanya, ibu udah menikah? Sudah. Ini yang udah menikah ya. Terus saya tanya, bagaimana dengan rumah tanggamu? Nanti nggak lama kemudian netes air matanya. Kenapa ibu nangis gitu kan? Karena aja kalau ngobatin orang itu pasti bertanya dulu supaya dia bisa sharing, bisa curhat gitu. Diobati penyakit kalau pikirannya nggak diobati itu agak lambat. Makanya saya akan sentuh pribadinya dulu. Adakah beban pikiranmu? Mulai dicurhat dulu. Ternyata sebagian besar di antara mereka adalah sering menahan jengkel, menahan dongkol, bahkan sakit hati yang berlebihan terhadap keadaan kehidupannya, terutama pasangannya, misalnya, atau juga mertuanya, atau kakak ipar yang satu rumah misal. Ini banyak sekali, ya. Atau bahkan juga ada yang beban pikiran karena pekerjaannya. Nah, para perempuan, kalau punya beban pikiran diseringkan, jangan dipendam sendiri. Lama-lama benjol karena ini kan daerah hormon, payudara ini. Jadi sebagian besar ternyata seperti itu yang saya tanya-tanya. Sehingga saya tidak jarang ketika mengobati pasien yang sudah berumah tangga, kebetulan diantar sama suaminya, apabila mereka ada masalah yang tidak bisa dipecah, kadang aja mencoba menjembatani gimana caranya komunikasi si pasangan ini bisa berjalan dengan baik. Atau misalnya dia dengan mertuanya gitu ya, kan nggak mungkin saya panggil mertuanya ya. Maka saya akan mencoba memberikan alternatif bagaimana menghadapi kekesalan terhadap mertuanya gitu. Ada misalnya, coba kamu baca wirid ini, terus kamu baca istighfar, coba kamu rubah polanya gitu kan. Yang tadinya kita minta harus lebih dihormati, mungkin kita akan lebih cenderung udahlah gua aja yang menghormatin, orang gak menghormati kita, enggak apa-apa, silakan aja. Yang penting saya berbuat baik, karena ingat segala yang kita lakukan terhadap orang lain baik ke kita sendiri tuh. Jadi kalau berbuat baik sama orang itu gak ada ruginya loh, beneran gitu kan. Dan tentunya setelah sharing banyak gitu kan kita, dan bahkan sampai ada yang saya lakukan terapi dengan hipnoterapi loh nih. Jadi dihipnosis dulu supaya totok anti stres lah, boleh katakan. Nah itu ya, berobat sama Jungjumara itu memang ada totok anti stres. Sebelum saya resepin obat, dibeneri dulu barang otak kita nih, pemikirannya itu. Saya totok anti stres sampai dia merasa tenang dan nyaman, baru saya kasih resep obat-obatannya. Kalau dia punya uang, ya dia akan beli obat resep itu. Kalau nggak punya uang, saya biasanya kasih daun-daunan yang harus dia cari dan diolah sendiri, karena itu pastinya gratis, alias orang bayar. Kalau bahasa Palembang orang bayar apa nih? Tidak bayar, tidak bayar, gratis ya. Baik. Nah, seperti kemarin yang saya sampaikan, untuk mengecek apakah ada masalah dengan payudaranya atau tidak, ya, itu bisa dilakukan dengan gerakan sedini ya, sadari dini ya. Jadi payudaranya, tangannya diangkat ya, tangannya diangkat begini, kemudian pegang daerah payudaranya searah jarum jam, ya, searah jarum jam. Jadi dipegang dulu, jangan kecil-kecil keras, dipegang aja, diraba. Ada nggak yang benjol? Ada nggak yang aneh? Ya, terakhir pegang putingnya dalam kondisi tangan tetap di belakang kepala ya. Kalau terasa nyit, nah walaupun nggak ada benjolan, tapi terasa nyit, nah itu ada something wrong tuh. Dan berubah dari kanan menjadi kiri atau kiri menjadi kanan, dua-duanya dicek. Kalau ternyata alhamdulillah tidak ada benjolan, tidak ada gerakan, berarti insya Allah Anda sehat ya, insya Allah. Nah, kalau terjadi keluhan-keluhan seperti tadi, maka segera dilakukan observasi atau juga pemeriksaan ya di dokter terdekat, dilakukan pemeriksaan ya, di scan mamanya gitu. Nah itu adalah caranya untuk mengecek
mendeteksi dini terhadap apakah ada kemungkinan payudara Anda itu ada benjolan, ada tumor atau ada kankernya. Yes. Kemudian apabila tadi saya sudah bilang apa penyebab kanker payudara ya. Di antara stres tingkat tinggi, kemudian makanan-makanan junk food, gitu kan, lingkungan yang kurang sehat, ada juga karena keturunan. Terus gimana tuh kalau udah terkena? Apakah aku harus putus asa dan bunuh diri? Oh no. Ingat, liku lidah indah wa'u. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Artinya semua penyakit itu ada obatnya, jangan khawatir. Terus gimana ya cara mengobati kanker payudara gitu kan, atau tumor payudara? Baik. Untuk sejauh ini yang benar-benar saya terapkan di pasien, benar-benar mustajab gitu ya, ramuan-ramuannya itu ini udah teruji benar, memang nyata menyembuhkan gitu ya. Itu ada 1 daun sirsak. Jadi sekali minum berapa? 3 lembar aja. Direbus dengan air segelas jadi setengah gelas. Daun sirsak. Tapi kalau Anda kena lambung, ada gangguan lambung, saya menyarankan tidak pilih daun sirsak. Nanti saya kasih tahu apa. Kalau ternyata daun sirsak bagus, tapi untuk penderita lambung dan darah rendah itu darahnya makin rendah, lambungnya bermasalah. Kalau yang tidak ada masalah, oke pakai daun sirsak. Apa kan jadinya? Yang kedua, aku masalah lambung, oke kita pakai kunyit sama temulawak. Masya Allah ya, temulawak itu mengandung flavonoid, ada kurkuminnya juga. Nah, kunyit juga mengandung antibiotik yang tinggi, menghindari peradangan. Apalagi kalau yang payudaranya sudah ada luka-luka ya, agak bau busuk gitu. Nah, kunyit itu tepat sekali untuk pengobatan. Kunyit dan temulawak. Kunyit yang dapur itu kunyit kuning. Kunyit temulawak dipotong-potong, direbus, airnya segelas jadi setengah untuk sekali minum. Nah, itu aman untuk lambung. Ada lagi mustajab juga nih, namanya umbi keladi tikus. Jadi umbi keladi tikus itu menghancurkan sel-sel kankernya. Lalu yang benjol itu nanti sel-sel kanker itu kan sel jadi benjol itu kan karena gini ya, kanker itu adalah sel yang tumbuh abnormal di dalam tubuh seseorang. Nah, dia nunggu banyak gitu ya, akhirnya menjadilah benjolan atau massa. Nah, si penghancur mustajab itu ada dalam diri keladi tikus. Luar biasa banget. Sudah banyak yang terbukti. Bahkan keladi tikus ini bagus juga untuk semua jenis kanker, gitu ya, semua jenis benjolan. Keladi tikus. Ada lagi kanker payudara itu menggunakan daun tapak darah. Daun tapak darah bahkan kalau nggak salah ya di Jepang sampai dinanokan disandingkan dengan kemoterapi. Khasiatnya setelah dinanokan, masya Allah dahsyatnya ya. Di Indonesia tumbuh subur loh daun tapak darah, ya. Kemudian ada lagi adalah kunyit putih. Ini juga nggak kalah hebatnya di dalam membasmi akar-akar dari tumor maupun kanker tersebut, gitu. Nah, untuk meningkat, terus kan misalnya kamu konsumsi itu, ya, konsumsi itu, terus jangan salah, orang cancer itu kan stamina menurun tuh karena sel baiknya dimakan oleh sel kanker. Kamu harus bantu juga perbanyak vitamin C, karena vitamin C pasti mengandung antioksidan. Perbanyak vitamin C dan vitamin E kalau lagi pengobatan untuk kanker payudara nih, ya. Kemudian makanannya dipantang, mie instan enggak, ayam negeri enggak, gitu ya. Kemudian lagi makanan-makanan junk food, penyedap rasa bisa ganti dengan penyedap rasa jamur. Terus gulanya nggak pakai gula pasir lagi, bisa ganti dengan gula aren kristal manis nira ya. Terus minuman sehari-harinya kamu bisa ada namanya muda ya. Nah, ini minuman yang saya anjurkan kalau kamu penderita kanker boleh dicampur dengan madu. Nah ini ya, minum ini. Jadi untuk jaga stamina dan juga kesehatannya biar nggak lemes segala sesuatu. Bagi Anda penderita kankernya ini diminum pagi-pagi, saya sarankan sebelum makan. Sebelum makan lebih bagus ya, pencernaannya akan lancar, racun-racun toksinnya akan hilang. Kebalik ya, relapsnya di sini, ini di sini ya. Jadi kalau kamu mengkonsumsi yang tadi saya katakan dengan rempah-rempah tadi ya, kemudian campur dengan madu, stamina kamu meningkat,
atau racun dalam reservoir dalam tubuh kamu hilang, sehingga kamu akan lebih fresh, lebih segar. Dan dengan segar maka secara otomatis sel-sel baik itu lebih berkembang daripada sel-sel kankernya, gitu kan. Kalau sel kankernya kalah, ya lama-lama pasti kamu akan imunnya naik kan, ya menang imunitas kita, maka kankernya akan hengkang, berlari secara pelan-pelan gitu, dan Anda akan sehat kembali gitu ya. Nah, itu adalah beberapa tips tentang kanker payudara ya. Ada Aryani 9, ada Arza, terima kasih ya sudah bergabung. Ada Marcela, halo ya. Baik. Nah, itu adalah beberapa tips yang bisa dikerjakan bahwa jika Anda terkena kanker payudara gitu ya. Jangan takut bagi Anda penderita kanker payudara, inilah solusinya. Nah, itu nanti nonton di YouTube-nya ya, ada di IGTV-nya. Karena jamnya sudah menunjukkan 14.00, seperti biasa kita sudah ditunggu dengan yang lain. Yang ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan? Dari Suratman. Oke, Assalamualaikum. Aku tuh sering kesemutan, itu karena apa ya Pak Suratman? Baik. Oke, saya akan jawab pertanyaan. Silakan yang lain boleh bertanya-tanya. Iwan Kopi bergabung. Selamat Kak Iwan bergabung. Semoga usaha kopinya lancar Kak Iwan ya. Indra Krisna bergabung. Terima kasih. Ada Neatets berapa nih? 777. Ada Salami 28. Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung. Baik, saya akan coba jawab pertanyaan abang kita, Abang Suratman. Apa gitu ya. Jadi orang kesemutan itu disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya 1, darahnya kental. 2, penderita kolesterol. 3, dia darah tinggi. Ya. 4, dia ada asam urat. Nah, kira-kira yang mana kamu tuh penyebabnya? Nah, sekarang kalau darah kental, kalau seandainya ternyata penyebabnya darah kental, ya ciri-ciri orang penyebab darah kental gimana? Kamu tuh sering pegel-pegel terus loh, selain semutan pegel-pegel mulu gak sih? Aku yang ada, itu ciri-ciri Anda mengalami darah kental. Tapi kalau sudah sampai kenceng sini lehernya, sininya pengen marah gitu, mata rasa nak belotot, biasanya kolesterol. Nah, terus kalau darah tinggi kan pasti sudah terdeteksi dari tensi yang tinggi ya, itu bisa bikin semutan, bisa dicek melalui alat gitu. Terus misalnya Anda asam urat, pasti itu juga dicek melalui alat. Apakah asam urat Anda melewati batas? Nah, ambangnya berapa? Kalau perempuan 6, kalau laki-laki 7. Kalau laki-laki sudah lewat dari 7 berarti Anda ada asam urat tuh. Kalau perempuan udah lewat dari 6 berarti Anda asam. Baik, kalau ternyata dari darah kental, maka Anda bisa melakukan dengan mengkonsumsi herbal atau daun-daun dewa. Ya, daun dewa itu bisa berfungsi untuk mengencerkan darah. Ya. Jadi daun dewa. Terus kalau misalnya disebabkan oleh darah tinggi, maka Anda bisa mengkonsumsi pegagan supaya tensinya normal kembali, sarafnya baik kembali. Terus kalau ternyata Anda disebabkan oleh kolesterol, maka bisa konsumsi lemon kalau nggak ada lambung, bisa juga konsumsi jahe. Yes, nah itu bisa, ya. Kemudian lagi, kalau ternyata ada asam urat, nah itu berarti beda penyebab nih. Kalau sudah ternyata, aku ternyata semutan ini karena asam urat, maka bisa mengkonsumsi daun sidarbuhi, bisa juga merebus temulawak. Oke, itu ya Kak ya, Kak Suratman. Jadi deteksi dulu, kira-kira aku kenapa, aku penyebabnya tuh yang mana, sehingga kalau sudah tahu penyebabnya yang mana, akan ketahuan tuh jenis ramuan yang tepat gitu. Jadi pengobatan kita itu memang dicari penyebab utamanya apa. Jadi nggak sembarang misalnya gini ya, orang ini pusing berobat dengan saya, kepalanya sakit gitu ya. Terus saya periksa semuanya dulu, nggak sekonyong-konyong atau ujung-ujung nih obat sakit kepala enggak. Gimana? Bukan sama seperti jalan tidak jelas. Kalau kamu sakit kepala nggak punya duit, banyak utang, gimana? Gitu? Ya dibantu dong dengan cara, ayo berbisnis jadi mitra Mansdira, gitu kan? Biar kantong Anda tidak kering lagi, punya penghasilan.
Terus kalau ternyata sakit kepalanya karena darah tinggi, ya kita obati tuh, diterapi dan juga dikasih sifaten dari kita. Terus kalau ternyata sakit kepalanya memang ada unsur dari gangguan masalah di kepala kita, saraf kita ya aku kasih tuh obatnya nian langsung obat sakit kepalanya gitu. Kalau ternyata sakit kepalanya pas didiskusikan ada lambung, ya saya akan kasih sifalam nih. Sifalam. Nah ini sifamor. Kalau sifaten, ada tensi nih, ya aku kasih ini. Kalau ternyata ada si lambung, saya kasih ini. Gitu. Jadi ada pasien saya berobat ke pusing, ya keluhannya pusing, mual, ya suka gelisah. Saya kasih cuma sifalam sama satu pegagan. Terus dia bilang, katanya, Ajeng, obat sakit kepalanya nggak nebus lagi. Kenapa? Saya sudah nggak sakit kepala lagi. Ya aku kan nggak ngasih obat sakit kepala. Masa sih? Kok kepala saya hilang? Maksudnya sakit kepalanya gitu ya. Sakit kepalanya hilang ya, bukan kepalanya yang hilang. Oh itu karena lambung kamu sudah mulai membaik gitu. Racun-racun di lambung sudah mulai hilang. Oh ya bagus, kemarin aku tuh pup atau BAB bau busuk banget keluar. Itu setelah itu aku badannya lebih enak dan sakit kepala saya hilang. Yes, kamu sakit kepala atau pusingnya karena lambung. Jadi saya nggak perlu kasih obat sakit kepala gitu. Jadi enggak, kalau pengobatan kita itu dicari penyebabnya, bukan semata-mata keluhannya. Itu sebabnya orang yang berobat herbal rata-rata itu kalau sembuhnya nianan. Beda maaf kalau dikasih anti nyeri, cuma anti nyeri dong. Udah kasih kepala, kasih anti nyeri pala, kan? Kadang-kadang lambungnya tambah kumat lagi, palanya ringan tapi lambungnya mual. Nah banyak pasien kayak gitu, banyak. Maka insya Allah dengan menggunakan herbal akan lebih aman gitu. Ada Nana Nana Atin 69. Ada Bonar Niani bergabung, terima kasih. Ada Denny Sos, terima kasih Mas Denny ya, yang sudah bergabung semuanya di hari ini. Pastinya tidak akan rugi. Kenapa? Karena 4 menit lagi Ajeng akan mengajak untuk berdoa bersama. Ayo, yang belum ada di mejanya airnya kita siapin ya. 4 menit lagi Ajeng akan mengajak teman-teman semua untuk transfer energi. Udah ada yang deg-degan, transfer uang. Gampang transfer uang mah, jadi agen manis nira. Bahkan ini ya yang pusing-pusing gak punya uang nih, mau bisnis gak ada modal. Gimana ya Jen? Tuh ada solusinya. Apa? Kita ada program ya Mas Daniel ya, namanya Mitra Manis Nira Corner. Gimana sih? Nah, nanti boleh tanya-tanya sama CS ya. Intinya kayak gini. Kamu boleh lihat di depan deket TVRI barisan itu ada taman dan wanita ya. Nah, di seberang sana itu kan ada mobil berderet-deret yang jualan nih, ya. Nah, salah satunya ada mobil GHDJ tuh nongkrong di situ. Nah itu ada Mama Nganding berjaga di sana sebagai mitra kita ya, mitra Manis Nira Corner. Anda yang punya kendaraan, terus hari libur nganggur ngapain ya, nggak ada gawe, udah kontak kita aja. Nanti kamu nongkrong di suatu tempat, mungkin misalnya kayak pagi nih jogging dari jam 6 sampai jam 9 pagi gitu ya. Kita akan kasih modal semuanya. Barang-barang Manis Nira kita drop, meja kita bantu, spanduk kita kasih, lu cuma cukup modal kendaraan saja dan tempatnya di mana. Kita akan drop tanpa jaminan, tanpa biaya, ya. Nah, untungnya ambil buat kamu, mantap nggak? Mantap kan? Nah, yang minat tuh ya, yang minat jadi mitra. Mona. Tolong di ini nih diulang my video. Saya mau ngajak itu sini. Mau ngajak pasien-pasien tentang program baru kita. GHDJ itu selalu ada program yang gitu ya. Nggak cuma ngobatin penyakit tapi juga ngobatin orang yang sakit kanker kantong kering. Dari sana aja Mon. Tolong dibacakan admin. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan Jeng. Jeng, ayah saya pekerja. Nah, nanti, saya akan jawab. Saya akan coba kasih tahu ya. Halo para pasien, para pasien
Tolong divideokan untuk status WA biar nanti orang bisa lihat ya. Yes. Jadi ini program baru olehnya untuk seluruh pasien maupun GHDJ lover, Manis Mira lover. Kita ada program baru ya, yaitu Mitra Manis Mira Corner ya. Anda boleh lihat contohnya kayak apa, ada di depan Taman Dharma Wanita. Jadi ada mobil berjualan produk-produknya Manis Mira ya. Bagi Anda yang punya kendaraan, punya tempat, mau jualan tiap sore boleh, mau jualan di hari weekend juga boleh, tanpa modal. Dari tadi kan pusing gak punya duit nih, mau dagang gak punya modal, ini solusinya. Obatnya bener ada nih ya. Yaitu tanpa modal kami drop. Kami kasih barangnya, kami pajangkan, Anda dikasih spanduknya, dikirim barangnya, tinggal nongkrong aja, nikmati keuntungannya. No, siapa bilang semua bisnis butuh modal duit? Modalnya kemauan, itu nomor 1. Duit bisa dicari ya. Semangat yang lagi pusing tadi nggak punya uang, bisa ikut program ini ya. Terima kasih. Terus saya akan bacakan Aulia Akuli Jem. Ayah saya pekerja tebang tebu, kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri. Mondar mandir membawa apa? Sebongkah tebu. Sebongkah tebu. Dari lutut sampai kaki. Bawah bengkak dan nyeri. Bengkak. Nyeri sampai tidak bisa tidur. Yes. Oke. Baik, saya akan jawab ini solusinya gimana gitu ya. Tapi lanjutannya beliau tetap memaksa kerja. Obat apa ya Jem buat meringankannya supaya kakinya tidak sesakit yang dirasakan. Baik, Aulia Uli adalah anak yang berbakti ya, sayang sama ayahnya. Nah ini bukti loh, kamu mesti sayang sama ayah ya. Sekian banyak ayah-ayah itu pada hebat banget berjuang demi anak dan keluarganya. Walaupun sakitnya nggak mau berhenti bekerja, kita harus dukung dong gitu ya. Oke. Kalau ayahnya Uli ternyata dia ngangkut-ngangkut nih, terus pokoknya kerjanya ngangkut-ngangkut alias berat, terus kakinya bengkak, kenapa ya? Nah, sebelum tahu obatnya kenapa ya dulu, ada beberapa kemungkinan. 1, kemungkinan ayahnya itu ada masalah di urat, di tendon, maaf, ada kesleo atau apa, terus tidak dibenerin, tidak diterapi, itu bisa alias accident ya. Karena itu kan karena bekerja. Yang kedua, bisa saja ayahnya Aulia ternyata ada asam urat nih. Jadi dia ternyata ada penderita asam urat ya, sehingga sakit banget, tapi dia tetap memaksakan bekerja. Apakah bisa tetap bekerja? Orang asam urat bisa tetap bekerja asal asam uratnya dinetralkan gitu. Ya. Kemungkinan begitu karena menimbulkan rasa sakit. Karena ada bengkak di kaki atau udem di kaki, kalau karena ginjal itu tidak sakit, tapi bengkak saja, tapi tidak menimbulkan sakit. Kalau menimbulkan sakit ada kemungkinan bisa terkena asam urat atau terkilir tadinya, atau ada pembengkakan di saraf tepi di kakinya. Maaf ya, yuk, mana ya, coba dulu ya. Boneka ini. Oke, saya akan coba tunjukkan. Oke, nah, ini susah juga dicopot. Maaf, ini jadi ini ya. Misalnya dia kan bengkak, dia ada pembengkakan di saraf tepi, entah yang sini atau yang sini gitu kan. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. Nah, ya, artinya dia accident tetapi tidak dibenerin. Artinya tidak dilakukan treatment atau terapi. Nah, itu. Jadi nanti tanya ayahnya, ayah tuh pernah nggak sih ngalamin misalnya kayak kesleo enggak gitu. Nah, jangan-jangan karena begitu tapi dibawa terus. Bisa, aku tuh pernah kesleo karena setir. Ini pernah loh. Kesleo apa sih lagi parkir. Kata mamangnya kan, balas. Saya mah jawab, saya tidak mau balas dendam, biar Allah yang membalas gitu kan. balas kluk. Nah, ininya nih kemarin. Sakit ya, sebelum Kang Asep balik saya belum sempat ketemu Kang Asep, aduh sakit terus ini. Gak tahu kenapa, ngulek sakit, megang sakit, ngangkat tas aja sakit, megang dompet sakit, tekel handphone sakit. Tapi kemudian saya ternyata bukan karena asam urat nih pergelangan aku sakit, aku ternyata accident, terkilir, sehingga pas aku sudah terapi sama Kang Asep sembuh. Nah, jadi nanti diwawancara dulu sama ayahnya. Terus ada pertanyaan lagi. Yang mungkin bisa saya kasih ya, garam. Jadi coba sekarang yang bisa secepatnya dilakukan, rendam garam, pakai serai. Ya, ada serai, ada laos, ya, ada jahe, geprek, kemudian direbus, udah golak-golak wangi, angkat,
Sudah diangkat, campur air dingin jadi anget-anget kuku, kasih garam yang kerosok, garam kasar. Suruh berendam setiap hari selama 7 hari. Coba, gimana? Nanti boleh konsul ke kita. Ya, kalau mau minum obatnya bisa menggunakan daun sidaguri. Ya, atau kalau nggak ada boleh rebus temulawak. Gitu. Ya, dicoba dulu ya. Apa nih? Dari Bonari Jeng. Hah? Ada pertanyaan lagi. Apa? Assalamualaikum Ibu Jeng, ini Ya. pasiennya Ajeng. Untuk kelanjutannya fistula bagaimana Jeng? Oke deh. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Bonar. Baik, Pak Bonar adalah penderita fistula anu. Nah, ada nih ya, ini mungkin penyakit yang masih asing. Orang yang tidak tahu dikiranya bisul. Dia itu letaknya, maaf, di antara kemaluan dan dubur, di tengah-tengah. Ya, itu bukan bisul biasa, namanya fistula anu. Kalau di dokter dikerok atau dioperasi, ya biasanya tumbuh lagi gitu. Nah, itu terjadi kenapa? Karena saluran pembuangan kita tidak lancar. Ya, jadi sekresi kita tidak lancar, pembuangan keringat tidak lancar, pembuangan cairan jinje tidak lancar ya. Juga pembuangan untuk seluruh racun-racun dalam tubuh kita itu mengalami kemandekan. Akhirnya tubuh kita mencari lubang sendiri. Jadi ada bolongan di antara kemaluan dan dubur. Ya, ini kalau dia ngerasain nanti baunya busuk sekali keluar nanah. Nah, bagaimana kelanjutannya? Maka gini Pak Bonar, saya menyarankan coba treatment 6 minggu dulu. Minum obat yang kemarin kita resepin jangan diputus. Sekarang udah gak enakan mudah-mudahan ya. Jangan diputus. Kemudian kalau 6 minggu belum bayar, kita bikin treatment 6 minggu berikutnya. Kalau 6 minggu sudah bagus, oke. Nah, pantangannya Pak Bonar jangan lupa udang nomakan ya. Oke, seafood, udang kepiting jangan dimakan ya. Kemudian air negeri jangan. Makannya sayur, buah-buahan, ikannya ikan sungai. Penyedapnya dikurangi dan ingat gulanya no gula pasir, langsung ganti gula aren kristal ya. Boleh cari, tapi yang merek terbaik insya Allah gula aren kristal manis nira ya. Itu Pak Bonar ya, dilanjut, jangan cuma sekali ya. Tapi insya Allah pastinya sudah ada perbaikan. Iya Jeng, ada asam urat. Nah sudah dijawab yes, ternyata asam urat ya. Udah gitu, kalau ada asam urat direndam sama tadi ya rebus daun sidaguri, bilang sama ayahnya ya. Kalau nanti misalnya repot bikin boleh WA CS kami di 0812 7272 8982 ya. Bisa untuk info pemesanan herbalnya ya. Kalau mau bikin sendiri boleh, kalau males boleh beli ya. Nah ya, jadi Pak Bonar silakan kita konsul ulang. Nah ini Pak Bonar adalah salah satu pasien online kita. Bagi Anda yang sakit boleh telepon ke kita gratis kok, konsultasi, terus kita transfer energi spesial untuk nama Anda ya. Nanti kita resepin obatnya. Kalau nggak punya uang kita kasih resep yang bikin sendiri. Kalau dananya ada ya udah beli obat yang kita siapin. Gitu. Gampang kok. Nggak semua harus pakai duit. Yang penting ada kemauan. Apa aja cuma WA cukup. Nonton gosip aja seharian mau nonton ya kan, masa untuk kesehatan sendiri nggak mau gitu. Yes, oke, rame ya hari ini pertanyaannya nih sampai aja keringetan, masya Allah. Ya. Oke deh. Wah, udah lewat dari target ya. Gak ada lagi pertanyaan yang tidak saya jawab. Oke, ini pertanyaan dari WA pasien yang kemarin belum sempat dijawab. Pak Bonar didoain ya sama Ajeng, saya punya doanya hari ini ya. 1 menit lagi. Jadi buat pasien yang saya itu kemarin di pasien totok aura. Apakah bisa di masa Covid saya melakukan totok aura? Ya saya jawab yes, bisa. Totok aura bisa untuk karir, jodoh, rumah tangga, bisnis. Cuman karena ini musim Covid, kamu kan bakal saya pegang-pegang nih. Tolong rapid test. Jika Anda negatif, maka Ajeng pasti mau menolong Anda untuk totok aura. Kemarin banyak terus nih. Karena lagi banyak banget orang yang berminat untuk totok aura. Dan alhamdulillah tadi udah dapat kesaksian nih, subhanallah, setelah totok aura hati saya tenang dan wajah saya sekarang semakin cerah gitu. Jadi untuk kamu cantik itu nggak cukup pakai krem yang bikin glowing, tapi juga harus didukung dari luar. Ya, totok aura ini adalah konsep membuka aura Anda. Ya, yang negatif dibuang, dipancarkan yang positif sehingga Anda jadi menarik di mata semua orang, penuh percaya diri gitu ya. Dan insya Allah lancar segala urusan dalam hal bisnis, karir, rumah tangga, jodoh gitu ya. Baik, itu informasi mengenai totok aura. Kalau mau lebih lanjut boleh nanti cek di WA customer service kami ya. Baik, masih banyak pertanyaan-pertanyaan
WA. Nanti bisa dicek ulang dan kita bisa teleponan karena waktunya sudah habis. Kita siapkan air doanya. Hari ini kita akan berdoa bersama, ya. Dan jangan lupa nanti nonton di IGTV kalau yang tadi kelewat, ya. Dan nanti juga akan di-share di YouTube ya, Mas Dalil ya. Dengan judul penanganan kanker payudara, gitu ya. Kanker payudara pasti bisa sembuh, gitu ya. Oke, baik. Siapkan ya doanya, sudah siap semuanya ya. Siapkan bajunya. Ini ada 2 sikok buat Mas Daniel. Ini Mas. Ini kan kameramennya setia menanti dan menemani kita semua kan, sehingga cara ini bisa berlangsung. Oke. Baik. Mari sebelum kita berdoa istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah rahmat dan pertolongan kepada kami semua yang berdoa di hari ini ya Allah. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan dan angkat penyakitnya ya Allah. Yang sedang berbisnis berusaha semoga Allah mudahkan mereka, lancarkan rezekinya ya Allah. Bagi yang sedang bekerja semoga Allah memudahkan karir mereka ya Allah. Bagi adik-adikku yang sedang ujian kenaikan semoga Allah memudahkan mereka naik kelas ya Allah. Bagi yang sedang mencari jodoh semoga Allah memudahkan pertemuan jodoh mereka, jodoh yang baik untuk dunia dan akhiratnya ya Allah. Bagi yang belum punya keturunan semoga Allah memudahkan bagi mereka keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Jabaru ya Qaharu ya Sadidal Baksi wal Hakim bima dalamani wa tada alayya. Allahumma azibil ba'sa rabbana siswi wa anta syafi la shifa illa shifa ka shifa la yukhadiru saqam. Amin. Allahu akbar. Amin. Tukan ya. Amin. Insyaallah. Udah diminum dan ajengnya lagi harus saya minum, semoga Allah memberikan keridhaan dalam seluruh hidup saya ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Makasih ya Mas Daniel airnya. Baik pemirsa live IG yang dirahmati Allah, mungkin untuk pertemuan kita hari ini cukup di sini dulu. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di hari Sabtu jam 13 sampai jam 2 siang. Kalau ada terlambat tungguin aja, yang pasti sebelum jam 2 aku pasti ada nongkrong di sini ya. Baik, sampai jumpa kembali. Semoga segala keinginan kita dikabulkan oleh Allah dengan doa-doa kita tadi. Bagi yang sedang sakit jangan berputus asa, yang pengen rezekinya lancar juga bisa konsultasi ya. Semoga Allah memberikan pertolongan dalam setiap kesulitan kita. Terima kasih sudah stay tune. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.